Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Kami berdoa kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di dalam ibadah online Zion Church of Christ. Sepanjang bulan November ini, gereja akan membahas tema tentang family, yang merupakan salah satu dari 7 nilai yang ada di dalam gereja Zion Church of Christ. Kita akan belajar bersama menerapkan karakter Kristus di dalam kehidupan keluarga. Sekarang kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan, Kau telah beri kami kesehatan dan kekuatan di dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Kiranya kami akan mulai ibadah kami hari ini. Engkau berkati Tuhan setiap pribadi yang mengikuti ibadah online hari ini. Kau berkati juga Pastor Romi Matulesi beserta pelayan Tuhan lainnya. Dan Kau berkati juga Tuhan ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Hanya ke dalam nama-Mu yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang sempurna, Kau Allah yang setia Tuhan Yesus. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, yang memulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami datang dan bersyukur padamu Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, biarlah damai sejahtera dari Tuhan selalu beserta dengan kita. Apapun yang menjadi doa dan pergumulan saudara, marilah kita bawa ke hadapan Tuhan Yesus, karena Dialah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui setiap doa dan pergumulan kita. Saat ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama berdoa bagi pokok doa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, memanjatkan pokok-pokok doa bagi saudara kami yang sedang mengalami sakit asam lambung. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan menyembuhkan, akan memulihkan saudara kami, sehingga sakit asam lambungnya tidak sakit lagi, dan juga saudara kami bisa beraktivitas kembali seperti biasa, senantiasa diberkati. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami dalam pekerjaan proyeknya. Kami berdoa, saudara kami berharap agar pekerjaan proyeknya dilancarkan, diberkati, dan juga pembayaran customer selalu lancar, cash flow-nya selalu terjaga. Di tengah pandemi ini, biarlah Tuhan selalu memberikan mujizat buat saudara kami. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang memohon agar bisnisnya agar dilancarkan, senantiasa diberkati. Kami berdoa saudara kami senantiasa diberkati, menjadi berkat buat orang lain, dan selalu luar biasa dalam Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kota-kota di Indonesia, biarlah Tuhan selalu berikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Kami berdoa bagi presiden kami memberkati, memberikan kesehatan kepadanya ya Tuhan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Kami berdoa untuk setiap kepala pemerintahan agar bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk pandemi COVID-19 ini agar segera bisa berlalu, agar segera bisa teratasi dengan baik, dan juga agar ekonomi negara kami dipulihkan kembali seperti semula. Ya Bapa, kami juga mau mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih ya Tuhan untuk hubungan keluarga suami istri yang telah dipulihkan. Kami berdoa agar hubungan ini sungguh-sungguh dipulihkan, sungguh-sungguh mengingat akan kasih mula-mula setiap harinya, dan damai sejahtera dari Tuhan selalu beserta dengan keluarga ini. Kami juga mau mengucapkan syukur ya Tuhan Yesus untuk saudara kami yang pekerjaan proyek yang mendapatkan yang baru. Kami berdoa dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang pimpin proyek ini menjadi berkat buat banyak orang. Saudara kami senantiasa diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala ucapan syukur, segala permohonan doa kami panjatkan hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara kita katakan amin. Sebelum masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Kristus, seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat renungan di minggu ini. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Ayat renungan minggu ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Mari saya undang untuk membaca bersama. 2 Petrus 3 ayat 18. "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Mari saudara kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan dengan membaca Alkitab setiap harinya, dengan sharing bersama di komunitas iConnect. Karena pertumbuhan dalam hidup kekristenan adalah suatu keharusan. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita naikkan pujian berikut ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab sepasti mentari yang selalu bersinar di pagi hari. Kami percaya janji-Mu selalu pasti menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kami bersyukur dan datang menyembah-Mu Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora,
Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna.
Puji nama Tuhan, senang sekali bisa menjumpai saudara di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa pujian penyembahan yang kita naikkan di hari Minggu ini membawa suatu lawatan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir bersama-sama dengan mereka. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan, di sukacita di hari Minggu ini tentunya tidak akan pernah berhenti dengan situasi atau dengan keadaan. Bahkan walaupun kita masih tetap ibadah secara online, tetapi saya percaya dimanapun saat ini Anda berada, di lokasi yang berbeda sekalipun, atau mungkin sedang ada di jalan sekalipun, saudara tetap bisa menikmati lawatan Tuhan, dan saudara tetap bisa menikmati setiap berkat Tuhan di hari Minggu ini. Nah, untuk itu sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak saudara untuk kita bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Selalu saya ingatkan, penting sekali untuk kita bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, untuk kita senantiasa mengingat terus akan segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita pada waktu pikiran kita terarah kepada setiap apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu ini, kesempatan yang Tuhan sediakan. Kami percaya itu semuanya karena anugerah, semuanya karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Maka aku berdoa dimanapun setiap anak Tuhan berada, kami percaya bahwa hadirat Tuhan hadir bersama dengan setiap kami. Lawatan Tuhan menjangkau setiap kami dan menguatkan setiap kami. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, kalaupun mereka saat ini sedang ada satu problem, masalah, pergumulan yang mereka hadapi, di dalam Yesus kami percaya selalu ada jalan keluar, karena itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bahkan kalaupun ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa mujizat Tuhan juga sanggup menjangkau dan menjamah mereka dan memulihkan serta menyembuhkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kami. Maka kami mau siapkan hati kami untuk bersatu dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kami merenungkan kembali segala hal yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani pada pasal 13, pada ayat yang ke-6 dikatakan begini, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Begitu banyak kata-kata di dalam Alkitab, jangan takut. Dan satu hal yang saya mau ingatkan juga buat saudara, bahwa Tuhan adalah penolong kita. Tidak ada yang dapat manusia lakukan terhadap kita, karena Tuhan ada di pihak kita. Dia yang menjadi perlindungan bagi setiap kita. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan, dalam hari-hari, minggu-minggu, bahkan 1 bulan ini, saya berdoa terus buat saudara bahwa menghabiskan waktu di bulan, artinya menyelesaikan waktu di bulan November, kita bukan bergerak di dalam ketakutan. Lihat, kita sudah bisa melewati bulan demi bulan, dan sekarang kita ada di bulan November saat ini. Itu semua juga karena apa? Karena Tuhan yang menyertai setiap kita. So, jangan takut saudara, kita bisa akhiri tahun 2020 dengan kekuatan dan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat rotinya, kita mau ucapkan iman kita mau perkatakan iman kita, bahwa roti ini menjadi tubuh Kristus, dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan terjadi bagi setiap kita. Mari kita berdoa, kita angkat rotinya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupannya kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar sakit. Bahkan kami bersama keluarga punya iman, umur panjang, Tuhan jaminkan bebas dari segala virus. Kami tolak virus COVID-19, bahkan segala virus berbahaya, kami halau dari kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita mau angkat juga, yaitu anggur ini menjadi darah Yesus. Bersama-sama dengan saya, mari kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam keluarga kami. Oleh darah domba Allah, darah Yesus, kami percaya, kami dijaminkan, yaitu punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Kami tidak akan mengembara, dimanapun berada melangkah dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat. Maka oleh darah Yesus, yaitu kami mengimani, kami diberkati. Apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan di dalam karir,
bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda. Bahkan 10 kali lipat dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Kami mengimani kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dilimpahkan bagi kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau berdoa bagi minyak urapan ini. Kita mau melepaskan kuasa, kita mau melepaskan kata-kata berkat. Kita selalu memperkatakan kata-kata yang benar. Saya ingatkan kembali saudara-saudara, jangan ucapkan kata-kata yang salah. Begitu banyak berita buruk yang datang kepada kita. Begitu banyak hal-hal negatif yang mendatangi kita. Tapi pesan saya adalah, jangan pernah keluarkan kata-kata yang negatif. Karena kata-kata kita itu seperti magnet. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang negatif, maka hal-hal negatif itulah yang akan datang menghampiri. Tapi sebaliknya, kalau mulut kita memperkatakan hal-hal yang positif, memperkatakan hal-hal yang benar, memperkatakan kata-kata firman Tuhan, maka hal-hal yang baik akan mulai merapat dan mendekat kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita perkatakan kata-kata mujizat, kata-kata berkat di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Angkat minyaknya, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan mereka surgawi hadir, jagai kami, lindungi kami. Kami tolak setan, kami tolak kuasa kegelapan. Tapi kami percaya apa yang kami pegang, apa yang kami sentuh kerjakan, diberkati senantiasa berhasil bersama keluarga kami di bumi hidup sama seperti surga. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Silakan itu teteskan di atas kepala, berdoa buat diri kita sendiri, juga berdoa buat orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Lepaskan perkataan berkat. Ingat sekali lagi, perkatakan kata-kata yang positif, perkatakan kata-kata yang benar, perkatakan kata-kata mujizat. Maka itulah yang akan terjadi bagi kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik. Sekarang kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan firman Tuhan. Mari siapkan catatan saudara juga. Saudara boleh mencatat. Karena kenapa? Dengan mencatat itu akan membuat pikiran kita yaitu lebih terfokus dan kita bisa review ulang kembali. Ingatan kita menjadi terlatih dengan baik pada waktu kita belajar untuk mencatat setiap firman Tuhan yang kita terima. Nah, kita ada di minggu ketiga di bulan November ini. Tentunya sepanjang bulan November kita terus berbicara mengenai family. Itu merupakan nilai yang ketujuh dari 7 nilai yang kita bahas di sepanjang tahun 2020 ini, tentunya dari mulai bulan Mei. Kita berbicara mengenai nilai-nilai. Dan saya benar-benar bersyukur sekali ketika kita berbicara mengenai nilai. Itu sesuatu yang mengubahkan kehidupan kita. Itu sesuatu yang akan membuat kita menjadi berbeda. Dan itulah kenapa kita perlu membahas mengenai ini. Saya berdoa bahwa selesai di bulan November ini, kita membahas mengenai nilai family, maka setiap kita mendapatkan pembekalan. Setiap kita mendapatkan yaitu pencerahan mengenai keluarga itu sendiri. Apa saja, mengapa keluarga itu begitu penting, dan langkah-langkah bagaimana untuk memperkuat diri kita di dalam sebuah keluarga sebagai institusi yang Tuhan telah tetapkan sejak semula. Dan di hari ini judul yang saya bawakan, saya tuliskan di layar monitor, yaitu Training Center. Ya, kita akan berbicara mengenai Training Center. Berarti artinya adalah pusat pelatihan. Nah, pusat pelatihan itu adalah mempersiapkan saudara sebenarnya. Kalau pusat pelatihan itu mempersiapkan seseorang untuk mengambil jalur tindakan yang tepat dan membantu orang tersebut untuk memperbaiki kecakapan atau keahlian tertentu dalam kegiatannya, terutama mengenai pengertian dan keterampilan. Itu umumnya arti daripada training center atau pusat pelatihan. Saya akan jelaskan detail mengenai area ini. Kita buka dulu firman Tuhan di dalam Lukas pada pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-52. Satu ayat ini, Lukas 2 ayat 52. Nanti ada beberapa referensi ayat yang lainnya lagi. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya ulangi. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang punya rencana, dan rencana Tuhan dikatakan tidak pernah salah. Rencananya pasti berhasil atas setiap kita yang mau percaya bergerak bersama dengan Dia. Nah, rencana Tuhan untuk membangun manusia yang hebat,
ya, manusia hebat yang diciptakan dalam rupa dan gambaran Tuhan, semuanya itu dimulai melalui institusi keluarga yang bertujuan untuk berkuasa, serta melalui keturunannya di dalam keluarga tersebut dapat menaklukkan alam semesta. Itu dari sejak awal manusia diciptakan, tujuan seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa kemudian iblis merusaknya. Oke, dengan hasutan dan berita palsu, agar kuasa hebat yang semula telah diletakkan kepada keluarga sebagai institusi, yaitu yang idenya datang dari Tuhan, itu tidak dapat terlaksana. Iblis buat kekacauan itu, sehingga rencana Tuhan agar tidak dapat terjadi dengan baik, kuasa-kuasa yang hebat tadi tidak terjadi di dalam keluarga. Nah, rencana iblis itu ternyata terwujud pada saat Adam dan Hawa sepakat dalam dosa yang iblis telah tawarkan. Itu dapat kita baca di dalam Kejadian pada pasal yang ketiga. Nah, setelah itu, saudara, kehidupan manusia terus berjalan tentunya. Bermunculannya keluarga-keluarga baru yang dibentuk oleh manusia, di mana mereka terus berusaha mencari perkenanan Tuhan. Nah, musuh tentunya tidak tinggal diam. Iblis terus bergerak. Ia terus melakukan tipu dayanya dan desakannya. Sehingga semakin banyak manusia yang terbentuk melalui keluarga, bukan dalam gambaran Allah yang semula. Nah, pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, kedatangan Mesias atau Juru Selamat telah dinubuatkan oleh Nabi dalam Mika pada pasal 5 pada ayat yang kedua, itu juga dimulai di dalam sebuah keluarga. Dan ini menarik. Ternyata Mesias juga, kedatangannya ke dalam dunia, itu juga dimulai di dalam keluarga. Kalau manusia pertama juga, artinya kuasa Tuhan mau dinyatakan juga di dalam keluarga. Dan mereka gagal. Tapi sekarang ketika Mesias datang juga dinyatakan juga di dalam keluarga. Dan ini menarik. Nah, sejak awal ketika Juru Selamat akan hadir, yaitu Mesias akan lahir melalui keluarga, yaitu Yusuf dan Maria. Nah, saudara, awal perjalanan keluarga Yusuf dan Maria memang harus melalui keadaan yang tidak mudah mereka jalani. Tetapi Tuhan telah mempersiapkan mereka berdua melalui latihan-latihan di dalam keluarga mereka. Kenapa saya katakan bahwa Yusuf dan Maria, mereka memiliki latihan-latihan di dalam keluarga mereka. Mari kita lihat bukti dari sikap mereka berdua. Terbukti Yusuf adalah seorang yang mempunyai ketulusan hati. Nanti saudara bisa baca di dalam Matius 1 ayat 18-19. Yusuf seorang yang tulus hati. Dia tidak ingin mencemarkan Maria begitu dia dapat informasi bahwa tunangannya telah mengandung. Dan Yusuf berniat untuk apa? Menceraikannya secara diam-diam. Artinya, kenapa dikatakan belum menikah tapi baru tunangan, kok sudah bisa menceraikan? Artinya gini, di dalam adat Yahudi, kalau orang sudah tunangan itu dianggap sudah menjadi istri sebenarnya. Tapi belum secara sah mereka bisa tinggal bersama. Nah, seandainya Yusuf menceraikan secara diam-diam, maka yang jelek sebenarnya nanti namanya Yusuf. Tapi Yusuf rela melakukan itu karena dia ingin menjaga nama baiknya Maria. Nah, terbukti Yusuf memiliki seorang yang memiliki ketulusan hati. Dan Yusuf juga seorang yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena terbukti dalam Matius pasal 1, Matius pasal 2, setiap petunjuk yang Roh Kudus berikan kepada Yusuf, mulai dari dibilang jangan engkau menceraikan Maria, lalu ketika diperintahkan pergi dari kota itu untuk ke Mesir, lalu diperintahkan lagi untuk kembali lagi dari Mesir ke Israel lagi, lalu diingatkan lagi untuk pindah dari kota yaitu Bethlehem, pindah misalkan dia harus ke Nazaret. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa semua petunjuk daripada Roh Tuhan semuanya ditaati oleh Yusuf tanpa adanya penolakan. Dan pertanyaannya, dari mana sih sebenarnya sifat-sifat Yusuf ini yang begitu baik? Ini tentunya sebagai golongan dari keturunan Raja Daud. Ya, Yusuf golongan dari keturunan Raja Daud. Dan dia dari suku Yehuda. Tentunya keluarganya telah mengajarkannya mengenai konsep-konsep kebenaran. Itu yang didapat Yusuf dari keluarganya. Sebaliknya juga dengan Maria tentunya. Maria adalah seorang yang disebutkan bahwa dia seorang yang mau berserah kepada Tuhan. Pada waktu dia diminta, pada waktu dia ditunjuk, pada waktu dia dipilih
untuk menjadi ibu daripada Mesias, di mana dia mengandung tanpa menikah, artinya belum menikah dengan Yusuf. Bayi yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Dia mau berserah kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, dia punya hati yang rela untuk berkorban. Kenapa dikatakan walaupun nyawanya dapat menjadi korban? Karena bila mana di zaman itu ada seorang wanita hamil tanpa seorang laki-laki, yang jelas maksudnya belum bersuami, maka dia dianggap cemar dan dia harus dilempari batu sampai mati. Nah, Maria rela melakukan itu. Dan ini tentunya situasi yang sulit. Nah, saudara lihat baik-baik. Makanya dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah yang saya maksud. Ini saya maksud dengan training center. Bahwa di dalam sebuah keluarga lah, proses pembentukan karakter, proses pembentukan kehidupan seseorang itu dapat terwujud. Nah, karakter seseorang tidaklah jadi dengan sendirinya. Ingat baik nih. Melainkan ada suatu proses dalam perjalanannya. Entah itu menjadi seseorang yang berkarakter seperti Yesus atau justru sebaliknya. Nah, semua pelatihan itu dimulai di dalam keluarga. Artinya, apa saja yang keluarga telah ajarkan, ya kan? Pertanyaan gitu, apa saja yang keluarganya telah ajarkan? Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka memiliki budi pekerti, mereka memiliki sikap yang begitu luar biasa, karena mereka telah dididik di dalam keluarga yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu keluarga memiliki peran yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Seperti minggu lalu saya pernah katakan kepada setiap kita bahwa pola asuh salah yang telah Anda terima di masa lalu dari orang tua, mungkin pernah mengalami pola asuh yang keliru. Saya katakan minggu lalu bahwa mari masing-masing hentikanlah itu. Janganlah itu diteruskan kepada keturunan Anda saat ini. Kalau Anda pernah mengalami trauma di masa kecil Anda mungkin pernah mengalami yaitu pendidikan yang keliru dari orang tua. Mari, jangan diteruskan kepada keturunan Anda yang ada hari ini. Oleh karena itu, dari teks Lukas pada pasal yang kedua yang kita baca tadi, di ayat pembuka, bahwa dijelaskan Yesus itu semakin bertambah besar hikmatnya. Dan itu yang membuat dia dikenan oleh Tuhan, dan itu membuat dia dikenan oleh manusia. Dalam terjemahan King James Version disebutkan, Jesus increased in wisdom, favor with God, favor with men. Nah, artinya, saudara dikasih Tuhan, hikmat merupakan pemberian Tuhan. Dan itu terus bertambah dalam perjalanan kehidupan seseorang. Ketika waktu berjalan, di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, hikmat itu akan semakin bertambah. Dengan demikian bahwa orang percaya dapat memiliki, yaitu perkenanan akan Allah dan perkenanan dari manusia. Ingat dua hal ini, perkenanan dari Tuhan, perkenanan dari manusia. Oleh karena itu, setiap kali saya berdoa, yang saya ucapkan adalah agar saya selalu memiliki perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia. Catat baik, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan, agar Tuhan mengasihi aku, saudara juga perlu berdoa agar orang-orang sekitar Anda juga mengasihi saudara. Kita perlu berdoa seperti itu. Itu yang seperti yang Yesus lakukan. Dia dikasihi oleh Tuhan, tetapi juga dikasihi oleh manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara mengenai sikap kehidupan yang seseorang telah pelajari di dalam keluarganya. Dan saya percaya bahwa apa yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang telah dia pelajari di dalam keluarganya, yaitu melalui Yusuf dan Maria. Nah, saya yakin segala hal yang baik yang dimiliki oleh Yusuf dan Maria, itu mereka praktekkan terus. Kepada siapa? Kepada bayi Yesus. Dan pendidikan itu terus berkelanjutan pada saat Yesus remaja, terus sampai dengan dewasanya Yesus. Dan saudara yang kasih Tuhan, tentunya ini adalah ada alasan yang kuat. Mengapa juru selamat datang tidak langsung dalam tubuh yang dewasa saja. Tapi lihat, dia datang, yaitu melalui keluarga. Dan melalui proses kelahiran, serta pertumbuhan. Mulai dari baby, ya kan? Terus bertumbuh seperti manusia pada umumnya. Ini berarti ada alasan yang kuat kenapa dia datang seperti itu. Yesus bukanlah pribadi yang, kalau boleh deh, saudara sering nonton film ya, Yesus bukan pribadi yang aneh yang seperti film Superman. Yang tahu-tahu dia aneh sendiri dari anak-anak yang lain seperti itu, saudara. Akhirnya dikucilkan, ya kan? Atau mungkin film-film superhero lainnya gitu kan.
orang-orang jadi superhero tuh seperti ada aneh sendiri dia dari orang-orang yang lainnya. Nah, Yesus mengalami pertumbuhan yang sama seperti kita. Dia juga memiliki teman tentunya. Dia juga memiliki pergaulan, terbukti pada saat dia berkhotbah di Nazaret, di kota di mana dia dibesarkan, orang-orang mengenali siapa dia. Siapa dia dan siapa keluarganya, asal-usulnya, latar belakangnya. Jadi artinya, Yesus dikenali. Orang tahu detail tentang dia. Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus juga mendapatkan pendidikan dari keluarga tentunya. Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya memberikan pelatihan dan pembekalan kepadanya, serta mempersiapkan Yesus untuk melakukan seperti yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya bahwa apa yang telah diterima seseorang atau seorang anak sejak kecilnya dan selalu diulang-ulang itu yang diterima dari orang tuanya, itu akan selalu menjadi ingatan yang kuat yang tidak pernah dapat ia lupakan pada saat dia bertumbuh dewasa. Pahami baik, keluarga ini menjadi hal yang penting dalam pembentukan, yaitu apa yang menjadi konsep berpikirnya seseorang. Nah, saya kasih contoh saudara, misalkan itu sama seperti kisah perbudakan Israel di Mesir. Masih ingat tentunya ya? Nah, bagaimana seorang yang bernama Musa, ketika dia dewasa, dia dapat langsung menyadari siapa dirinya dan begitu kuat dorongannya untuk membela kaum bangsanya. Sejarah mencatat atau firman Tuhan menuliskan ketika Musa lahir telah terjadi pembunuhan massal terhadap bayi laki-laki Yahudi. Lalu ibunya Musa berusaha menyembunyikan dia. Tetapi suaranya sudah tidak dapat disembunyikan lagi. Oleh sebab itu setelah Musa berusia kira-kira 3 bulan, ibunya membuatkan sebuah keranjang, saudara. Ya kan? Lalu ibunya membuatkan keranjang yang kedap air dan ditaruh ke dalamnya lalu dihanyutkan di sebuah sungai, itu Sungai Nil. Serta mengutus kakaknya itu Miriam untuk mengawasinya dari jauh. Dan ketika itu putri Firaun ada di pinggir Sungai Nil, di kolam permandiannya, dan dia melihat ada keranjang tersebut. Dan ketika putri Firaun membukanya, ternyata di dalamnya ada seorang bayi. Timbul belas kasihan terhadap bayi tersebut, lalu putri Firaun mengambilnya dan memberi namanya adalah Musa, yang berarti diangkat dari air. Dan lalu Miriam memberitahukan kepada putri Firaun siapa ibu anak tersebut, agar dapat dirawat sampai dia cukup umur untuk disapih, lalu diserahkan kepada putri Firaun. Wow, ini menarik cara kerja Tuhan, luar biasa. Dan saudara kasih Tuhan, orang Yahudi itu menariknya begini, mereka itu memiliki pola kebiasaan. Pola kebiasaan mereka adalah mereka untuk selalu menceritakan sejarah kehidupan nenek moyangnya kepada anak mereka sejak kecil. Mereka menceritakannya. Dan itu terus diulang pada anak-anak mereka. Nah, tentunya sambil menyusui ibunya Musa. Berkata kepada bayi Musa ini, "Nak, kamu adalah orang Yahudi." Saya yakin dan percaya itu yang diucapkan oleh ibunya pada waktu dia menyusui anaknya. "Suatu hari kamu akan memimpin kami keluar dari tempat ini." Suatu hari, ibunya berkata lagi, "Kamu akan menjadi pemimpin besar dan menjadi pembebas untuk membawa kami ke tanah yang lebih baik dari tempat ini." Itu yang ibunya ucapkan terus-menerus. Nah, perkataan-perkataan tersebut selalu diulang. Dan itu tersimpan di alam bawah sadarnya Musa. Oleh sebab itu, dikala Musa dewasa, ingatan masa kecilnya itu menjadi terbuka. Dan ia menggenapi apa yang telah dibicarakan kepada dia. Coba kita lihat sebentar di dalam Ulangan pada pasal 6. Pada ayatnya yang ke-7. Ulangan 6 ayat 7 dikatakan begini. "Haruslah engkau mengajarkannya," perhatikan, "berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun." Dari petunjuk ayat ini telah dijelaskan bahwa kebiasaan seperti ini Anda yang harus teach, gitu loh. Mulai dari mana? Dari keluarga. Pelatihan, pengajaran, pembentukan itu di dalam keluarga, dan itu harus dilatih terus-menerus, diulang, terus-menerus disampaikan. Para orang tua, perkataan yang Anda ucapkan kepada anak-anak Anda itu akan membawa pengaruh yang sangat besar bagi masa depan mereka. Praktekkanlah dengan benar. Oleh sebab itu, bagi pasangan-pasangan muda yang mungkin baru punya anak, atau anaknya masih kecil, atau yang sedang menunggu anak, atau yang sedang mengandung, saya cuma mau sampaikan buat saudara, apa yang kita pelajari hari ini itu sesuatu yang penting sekali untuk kita membentuk generasi yang luar biasa.
Oleh sebab itu, dengan demikian, pusat pelatihan itu sebenarnya ada di dalam keluarga tentunya. Betul ya? Kita seharusnya mengajarkannya kepada anggota keluarga kita berulang kali. Dan terus-menerus setiap harinya. Karena anak-anak kita, keturunan kita, tidak akan pernah menjadi baik dengan sendirinya. Mereka harus dituntun serta ditunjukkan jalan-jalannya. Mereka harus diajarin. Disinilah peran vital daripada keluarga dalam melatih generasi yang akan membawa dampak bagi dunia. Nggak ada jadi dengan sendirinya. Nggak ada. Bahkan saya sendiri juga menyadari itu. Mentang-mentang bapaknya pendeta, otomatis anaknya baik. Enggak, saudara. Harus dilatih, harus dididik, harus dibangun, harus dibentuk. Makanya saya katakan, keluarga itu benar-benar luar biasa. Saya beri tulisan ini, saudara, seorang yang bernama Michael J. Fox, seorang artis terkenal. Dia menuliskan bahwa family is not an important thing. It's everything. Artinya bahwa keluarga bukanlah hal yang penting. Tapi keluarga adalah segalanya. Catat baik nih, keluarga itu segalanya. Artinya, saudara, bahwa kalau kita membiarkan keluarga kita hancur, berarti kita kehilangan segala-galanya. Orang boleh punya uang yang banyak, deposito yang begitu banyak, perusahaan yang begitu banyak, punya teman yang hebat, kenalan di mana-mana. Tetapi pada waktu dia keluarganya hancur, sebenarnya dia telah kehilangan segalanya. Catat baik, Anda yang sudah berkeluarga, kalau hari ini sedang ada problem di dalam keluarga Anda, segera benahi, segera bereskan. Ingat baik, walaupun kata engkau terkenal, engkau hebat, segala macam, tapi saya cuma mau katakan, kalau keluarga hancur, kita kehilangan segalanya. So, selama kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Saya percaya ini kesempatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, pertanyaannya, apa saja yang kita latih sebenarnya di dalam keluarga? Kalau keluarga adalah tempat training center atau pusat pelatihan, berarti apa saja sebenarnya yang dilatih di dalam sebuah keluarga? Yang pertama yang dilatih adalah relationship. Hubungan dilatih itu pada waktu ada di rumah. Relationship itu dimulai di dalam keluarga. Dalam Efesus pada pasalnya yang keempat, pada ayat yang kedua dan pada ayat yang ketiga dikatakan begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, di dalam keluarga lah kita melatih untuk rendah hati. Kita belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut, tidak mudah tersakiti. Belajar menjadi orang yang sabar dalam membangun hubungan. Tunjukkan, dikatakan, kasihmu dalam hal saling membantu. Oke? Bahkan dikatakan lagi, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Oleh karena itu, di dalam membangun sebuah relationship di dalam sebuah keluarga, maka yang tampil di sana adalah yang akan dibentuk, yaitu role model. Role model. Artinya, jadilah role model terlebih dahulu. Setiap kita di dalam keluarga kita harus ada role model. Nah, role model itu adalah di dalam dulu. Jadilah contoh teladan itu di dalam. Barulah kita menjadi role model di luar rumah. Yang benar itu role model adalah di dalam rumah dulu. Makanya saya punya anak-anak yang akan selalu ngingetin saya. Dia akan koreksi. Kalau saya bersikap yang tidak tepat, ya mereka akan koreksi saya. Bahkan seringkali kata-katanya pedas juga. Pendeta kok begitu, kadang-kala begitu dia mengkoreksi. Tapi buat saya nggak apa-apa. Karena role model itu bukan harus di luar dulu, tapi harusnya di dalam, ya kan? Di dalam dulu, ya kan? Setelah itu baru kita bisa menjadi role model di luar. Karena saya banyak menjumpai banyak pemimpin berusaha tampil di luar hebat, gitu loh. Tampil di luar kelihatannya luar biasa, bahwa dia seorang yang hebat lah, dikatakan begitu. Tanpa berusaha mencontohkan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang ada bersamanya di dalam rumahnya. Pesan yang Tuhan mau sampaikan hari ini adalah, jadilah role model di dalam rumahmu dulu. Artinya, bukan berarti kita nggak bisa jadi contoh di luar. Pasti bisa. Tapi kita terapkan dulu bagi diri kita di dalam, untuk orang-orang rumah kita terberkati. Artinya ada yang harus dirubah. Relationship itu, yaitu pelatihan relationship itu, bagian di dalamnya adalah pembentukan role model di dalam keluarga kita. Lalu di dalam relationship itu sendiri, di dalam keluarga, apalagi yang kita latih? Yaitu kita belajar untuk menghormati. Karena sebuah relationship terjadi ketika
kedua atau dua belah pihak memberikan artinya saling menghargai dan saling menghormati. Ya, di dalam keluarga harus ada respect, harus ada saling menghargai, harus ada saling menghormati. Ini harusnya dipegang di dalam sebuah keluarga. Dan catat baik para orang tua bahwa anak kita bukanlah properti. Seringkali orang tua keliru, orang tua salah, menganggap bahwa anaknya adalah barang sesuatu yang bisa dia buat, mau jadi apa terserah dia. Anak bukan properti. Anak juga bukan, mohon maaf ya, anak juga bukan binatang peliharaan yang dapat dikelola semau kita. Melainkan anak adalah ciptaan Tuhan. Hargailah dia sebagai ciptaan Tuhan. Kalau dia laki-laki, berarti sebagai orang tua, perlakukanlah dia sebagai calon ayah masa depan. Dia akan menjadi seorang ayah. Apa yang dibutuhkan bagi seorang ayah? Persiapkan dia, hormati dia, hargai dia. Seperti itu. Dia punya pola pikir, dia punya pendapat tentunya. Kita harusnya menjadi orang yang bisa menghargai. Kalau dia seorang wanita, perlakukanlah dengan kesopanan. Kalau anakmu wanita, perlakukanlah dengan apa? Dengan cinta. Dengan rasa sayang buat dia. Karena itu yang dibutuhkan oleh seorang wanita. Dengan memiliki mental yang baik. Karena wanita ini, dia dipersiapkan, dia akan menjadi penolong bagi seorang pria nanti di masa depan dia. Karena pria-pria berhasil, saudara, ada sebuah ungkapan yang mengatakan di balik pria yang berhasil, ada seorang wanita. Makanya kalau ada pria yang hebat, berhasil, jangan kau pernah lupa, ada wanita yang telah mendukungmu luar biasa. Oleh sebab itu, saya akan selalu ingatkan kepada setiap keluarga, bangun sikap saling menghormati. Orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, suami kepada istrinya, istri juga kepada suaminya. Sikap menghargai atau menghormati, itu perlu dibangun. Inilah yang dilatih sebenarnya. Sikap ini, relationship ini, pelatihan ini ada di mana? Di keluarga. Saya pernah katakan bahwa nggak salah masukkan anak di sekolah yang berkarakter, tetapi saya mau katakan bahwa saudara, bahwa semua hal-hal baik itu paling penting dimulai di dalam keluarga, bukan dari tempat yang lain. Yang kedua yang dilatih, yaitu di dalam sebuah keluarga. Kalau pertama relationship, yang kedua adalah karakter. Itu yang dilatih adalah karakter. Dalam 1 Korintus 15 pada 33 dikatakan begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nanti saya jelaskan ini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, selama ini banyak orang bingung membedakan antara watak, karakter, lalu kepribadian. 3 hal ini, watak, karakter, dan kepribadian. Dan seringkali ngeblend. Orang menjelaskannya itu adalah hal yang sama. Nah, saya jelaskan buat saudara agar kita paham dulu dengan jelas artiannya. Nah, sesungguhnya watak dan karakter pada dasarnya itu memiliki kesamaan atau sinonim, memiliki kemiripan. Keduanya di dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan adalah tentang karakter. Oke ya, karakter disebutnya. Watak dengan karakter kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah karakter. Sedangkan kata kepribadian, oke ya, kepribadian dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan personality. Jadi kalau kepribadian berbicara mengenai personality. Dan pada dasarnya, kepribadian itu lebih menunjuk pada sifat atau ciri dasar batiniah manusia yang masing-masing dibawa setiap orang sejak dia lahir. Nah, ciri dasar kepribadian ini sebenarnya sangatlah sulit untuk dirubah. Kalau tadi firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kan gitu ya. Nah, saudara, kepribadian setiap orang sangat sulit untuk dirubah. Atau mungkin tidak bisa dirubah. Dalam psikologi, itu melalui pengujian dan pengalaman di bidangnya sejak zaman Hippocrates, itu telah dikemukakan teori mengenai tipe-tipe kepribadian. Saudara bisa pelajari ini. Ada sanguinis, ada melankolis, ada koleris, ada plekmatis. Oke, setiap orang lahir sudah membawa tipikal kepribadian ini masing-masing di dalam diri mereka. Itulah sebabnya tadi ini merupakan ciri dasar di dalam kehidupan mereka. Itu yang disebut dengan kepribadian. Sedangkan karakter itu sendiri mengekspresikan tentang nurani melalui jiwa, di mana di dalam jiwa itu memuat pikiran, perasaan, kehendak. Oke ya? Itu dia, dan hati nurani tentunya. Dan itu terhubung
Jiwa ini semuanya terhubung dengan apa? Dengan norma atau etika. Dalam hal ini jiwa sesungguhnya digerakkan oleh nuraninya. Dengan demikian nuranilah yang menentukan kualitas karakter seseorang. Kalau kualitas nurani seseorang, kan nurani itu nggak bisa dilihat ya. Kalau kualitas nurani orang di dalam itu baik, maka tampilannya, karakternya juga baik. Tetapi, kalau kualitas nuraninya buruk, maka karakternya juga buruk. Jadi saudara dapat melihat nurani orang dari karakternya. Jadi kalau karakternya buruk, kita udah tahu nuraninya buruk. Walaupun dia bicara seolah-olah baik, kata-katanya rohani. Tapi dari karakternya kita dapat lihat karakternya buruk, kita sudah tahu. Berarti nuraninya seperti apa. Nah, adapun kualitas nurani seseorang itu tergantung dari apa yang dia terima melalui panca inderanya. Khususnya melalui matanya, khususnya melalui pendengaran telinganya. Di mana jiwa itu menjadi jembatannya. Jiwalah yang menampung semua yang dilihat dengan mata yang juga yang didengar melalui telinga. Kalau masuknya baik, ya maka baiklah keadaan nuraninya. Tetapi sebaliknya, kalau yang masuknya tidak baik, maka keadaan menjadi sebaliknya. Itulah yang membentuk atau membangun karakter seseorang. Jadi karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Nah, dalam hal inilah, lingkungan yang paling kuat untuk mempengaruhi karakter seseorang adalah keluarganya. Itu bisa berubah secara bertahap, seiring dengan proses yang terjadi berdasarkan pengaruh yang masuk. Melalui mata, melalui telinga, yang merupakan itu jendela jiwa. Jadi pada dasarnya, karakter seseorang akan menunjukkan kualitas nuraninya. Jadi mudah saja kita melihat bagaimana kita tahu internal orang itu nuraninya dari karakternya. Haleluya. Nah, oleh sebab itu mari terapkanlah di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak Tuhan. Yang perlu kita terapkan adalah apa? Kemurnian, saudara. Ya, kita perlu menerapkan kemurnian. Makanya visi kita adalah bagaimana kita membentuk yaitu orang-orang yang bergerak di dalam kemurnian. Gereja lokal yang bergerak di dalam kemurnian. Saya rindu semua kita murnikan dari dalam. Karena kalau nurani kita baik, kita menerima dan kita mengelola yang baik, kita mengelola yang benar, kita melatih diri kita dengan benar, maka saya percaya bahwa dengan hal yang murni yang ada di dalam diri kita, kita bisa memiliki karakter yang baik dan orang-orang akan bisa melihat siapa diri kita dengan benar. Makanya Paulus berkata kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Lihat, karena karakter terhubung dengan norma dan etika kehidupan seseorang, moral mereka. Oleh sebab itu dikatakan, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, itu yang harus dikejar. Kejar keadilan, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kedamaian. Bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Itulah sebabnya dari awal tadi saya katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara harus tahu dengan kelompok mana saudara berbagi hidup saudara. Saudara harus tahu berbagi dengan siapa di dalam pelayanan saudara. Saudara harus bertahu berbagi dengan siapa, dengan orang-orang yang bisa supporting saudara, yang bisa membangun kerohanian. Seringkali ingat baik, kita berteman artinya ya, kita kenal semua orang, kita punya teman ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa ingat baik, mana teman-teman yang penting yang bisa membawa kita naik ke atas, membuat kita mengalami perubahan. Maka saya seringkali kalau ketemu dengan seseorang juga, ya saya belajar sesuatu dalam artian, saya banyak belajar dari setiap orang. Banyak orang yang tidak beres pun saya belajar dalam artian ya, saya tidak akan mau seperti model mereka. Tapi saya juga tidak mau nongkrong lama-lama dengan orang-orang yang modelnya seperti ini. Karena tidak menambahi sesuatu. Karena ingat baik saudara, pertemanan itu seperti naik elevator. Naik elevator itu saudara mau ke lantai yang paling tinggi, saudara tinggal pencet aja dan elevator itu bisa naik ke tempat yang paling tinggi. Tapi sebaliknya elevator juga bisa membawa saudara ke lantai yang paling bawah. Oke? Itulah ibaratnya saya gambarkan pertemanan. Dengan siapa kita bergaul, itu bisa membuat kita naik ke atas. Dengan siapa kita bergaul, itu juga bisa membuat kita turun ke bawah. Makanya kalau Anda jatuh cinta sama seseorang, saudara ingin membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan dia,
saudara harus lihat dengan siapa dia bergaul, siapa teman-temannya, cari tahu di mana dia kumpul barengnya, cari tahu dia nongkrongnya sama siapa, istilahnya seperti itu, hangoutnya sama siapa. Karena ingat baik, pertemanan itu bisa mempengaruhi dengan siapa kita bergaul, cara bicara dan segala macam. Jadi harusnya saudara ingat baik, saudara mengalami penambahan sesuatu, ada sesuatu yang ditambahkan bagi diri saudara. Itu yang kedua, pelatihan yang kita terima di dalam keluarga. Dan pelatihan yang ketiga adalah di dalam keluarga itu kita dapatkan adalah nilai. Oke ya, kita belajar dilatih yaitu tentang nilai. Dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini merupakan nilai yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita, bahwa kasihnya Tuhan untuk Anda dan saya tidak pernah berhenti, tidak pernah terhitung, dan itu berlaku selamanya. Wow, hebat kasihnya Tuhan, begitu luar biasa. Ini menjadi bagian prinsip bagi setiap kita orang percaya. Untuk apa? Untuk mengasihi orang lain bukan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan keadaan lingkungan. Kita mengasihi orang juga bukan berdasarkan ukuran suasana hati kita juga. Melainkan kita mengasihi orang berdasarkan apa yang Tuhan telah lakukan bagi setiap kita. Kita mengasihi Tuhan dasarnya prinsip firman Tuhan ini, bahwa Tuhan selama-lamanya mengasihi kita. Tuhan terus mau mengasihi kita. Itu menjadi prinsip nilai yang kita pegang. Saudara dikasih Tuhan, kita harus pegang janji Tuhan ini. Kita harus katakan dan kita harus berani terapkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita mengasihi orang sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan, kita juga belajar menghargai orang-orang di sekitar kita dengan menerapkan nilai yang benar. Nah, harga yang kita tetapkan pada sesuatu hal itu akan menentukan cara kita memperlakukannya. Karena ini merupakan pelatihan, makanya nilai itu dilatih di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Itu akan mempengaruhi kita, cara kita memandang orang lain, dan cara kita memandang diri kita sendiri. Nilai, karena harga yang kita tetapkan pada sesuatu hal akan menentukan cara kita memperlakukannya. Misalkan saudara, kalau Anda pergi ke butik, di butik di sana, kalau saudara jalan, ya kan, Anda lihat ada baju di sana, dan bajunya ada di dalam lemari kaca. Nah, saya percaya ketika Anda melihat dan mau tahu pakaian itu, pastinya cara kita memperlakukan pakaian itu, cara kita megangnya, cara kita mungkin mau mencobanya, cara kita ngobrol dengan penjaganya juga pasti akan berbeda. Dan bagaimana memperlakukan pakaian tersebut itu juga pastinya berbeda. Kenapa? Karena pakaian ditaruh di dalam kaca itu memiliki nilai yang tinggi, perlakuannya pun gak sembarangan. Tapi beda kalau kita belanja, yaitu di pakaian kita mau belanja kan, yaitu yang ada di tumpukan troli, yang begitu banyak numpuk, yang nyari bajunya tarik, ya kan, tarik, bahkan bajunya jatuh ke lantai pun saya yakin itu tidak terlalu penting untuk diangkat atau dipikirin. Anda mau berusaha cari terus pakaian mana yang pas, yang cocok dengan apa yang menjadi pilihan Anda. Tapi itu beda dengan yang tadi, yang di pertama yang saya beri contoh. Kenapa bisa berbeda? Sama-sama kain sebenarnya. Tapi yang membedakan adalah apa? Nilainya. Nilai membuat perlakuan menjadi berbeda. Itu dia. Makanya saudara juga, khususnya yang para wanita, taruh nilai Anda dengan benar. Kalau Anda baru, ya kan, kenal laki-laki, lantas sudah bisa digandeng, sudah bisa dirangkul, ya kan, sudah bisa di-kiss, maka laki-laki sudah tahu nilai berapa Anda. Anda telah menaruh nilai yang rendah. Kalau Anda baru bertemu, Anda sudah bisa diperlakukan seperti itu. Laki-laki itu selalu berusaha mencoba. Tapi misalkan laki-laki itu kenalan dengan Anda, lalu dia coba pegang tangan Anda, gitu kan? Anda mau tarik tangan Anda,
Apa laki-laki berhenti? Oh enggak, dia coba lagi ntar. Mungkin dia taruh tangannya di atas paha Anda. Kalau Anda diam, laki-laki langsung bisa mengukur tuh berapa nilai Anda. Tapi pada waktu laki-laki taruh tangannya di atas paha Anda, coba Anda praktekkan saran saya seperti ini. Anda langsung gampar mukanya gitu, saudara. Kalau Anda melakukan itu, tuh laki-laki pasti yang pertama kagetnya luar biasa. Yang kedua, dia akan berkata, mahal nih orang, tinggi nilainya. Nah, itu dia. Jadi, kita harus menetapkan harga. Ketika kita menetapkan nilainya, maka perlakuannya juga menjadi berbeda. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, makanya nilai ini juga yang membuat kita bisa membangun hubungan dengan orang lain jadi lebih baik. Kita bisa menerima orang dengan lebih baik. Kita belajar menerima orang lain dengan segala kondisi mereka. Kita menetapkan nilai yang terbaik bagi mereka. Dan saya beri tulisan ini bahwa family adalah hubungan yang saling mau menerima dalam segala kondisi. Puji nama Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya bahwa pembekalan yang kita terima hari ini akan membuat setiap kita semakin dikuatkan. Betapa pentingnya keluarga dalam membawa pesan-pesan Tuhan bagi dunia ini. Nah, Anda dan saya adalah orang-orang yang hebat. Katakan sama-sama dengan saya orang yang hebat. Ya, Anda dan saya adalah orang-orang yang hebat. Dan ternyata orang hebat itu bukan ditemukan, melainkan diciptakan. Dengan apa? Dengan pelatihan. Dan itu dimulai dari keluarga, bukan dari tempat yang lain. Saudara kasih Tuhan, gereja juga menjadi keluarga yang mendesain umat Tuhan untuk menyadari bahwa mereka diciptakan segambar sama seperti Allah. Mari terus berkembang dan terus kita mengalami kemajuan. Jangan berhenti melakukan yang lebih baik. Oke, jangan berhenti melakukan yang lebih baik lagi. Hanya karena ada situasi yang saat ini sulit di depan. Tuhan hari ini telah membekali kita, yaitu dengan 3 hal pelatihan yang Tuhan sediakan buat kita, yaitu relationship, di mana di dalamnya kita belajar mengenai role model. Bukan di luar, tapi di dalam dulu role modelnya, baru kita bisa keluar. Lalu kita belajar untuk menghormati di dalam relationship itu sendiri. Lalu setelah relationship kita belajar mengenai karakter. Oke, kita belajar bahwa karakter seseorang itu ditentukan dari nuraninya dia. Ketika dia menerima yang baik, ketika dia menerima yang benar, maka karakternya juga menjadi baik dan benar. Sebaliknya kalau dia menerima yang tidak baik, dia terus-menerus mengelola yang tidak benar, maka karakternya juga menjadi karakter yang tidak benar. Makanya untuk mengetahui nurani seseorang, gampang saja dilihat dari karakternya. Dan yang pelatihan yang ketiga adalah tentang nilai. Kita yang taruh nilai tersebut. Kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita juga belajar untuk menghargai orang lain. Sebagaimana kita berharga, kita juga menghargai orang dengan luar biasa. Ada amin? Saya berdoa buat saudara, di hari Minggu ini diberkati. Selamat menikmati hari Minggu yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Kita semuanya pasti diberkati dengan sukacita yang luar biasa. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya di hari Minggu ini bukan kebetulan. Sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kami. Kami belajar mengerti mengenai keluarga ini. Bahwa pusat pelatihan kami bukan di tempat lain, tetapi ada di dalam keluarga. Betapa pentingnya pembentukan segala sesuatu yang ada di dalam keluarga. Kami harus melatih, kami harus mengajar keluarga kami dengan baik dan benar berdasarkan petunjuk firman Tuhan. Aku berdoa materi firman Tuhan yang kami terima hari ini mengubahkan kehidupan setiap anak Tuhan. Mereka jadi semakin didewasakan, semakin kuat, semakin solid di dalam keluarga untuk membangun generasi yang berkemenangan, generasi yang menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka juga aku berdoa Tuhan memberkati setiap anak Tuhan dimanapun mereka berada. Yang mengikuti siaran ini semuanya telah diberkati Tuhan. Memberkati juga mereka yang mungkin sedang ada masalah keluarga, dipulihkan keluarga mereka. Aku berdoa dari tempat ini Tuhan, kuasa Tuhan menjamah setiap mereka. Kalau saat ini juga mereka mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah hari ini, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Roh Kudus juga menjamah mereka. Roh Kudus juga menguatkan mereka. Roh Kudus juga menguatkan dan mengubahkan kehidupan mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hati mereka dijangkau, hati mereka diubahkan, hati mereka yaitu dipelihara di dalam kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa melepaskan berkat bagi bangsa kami. Bangsa kami diberkati, bangsa kami maju, bangsa kami hebat, bangsa kami bisa melewati situasi yang sulit, dan bangsa kami keluar lebih daripada pemenang.
Terima kasih buat setiap teman-teman yang sudah bekerja sama dalam membangun pelayanan ini, untuk juga yaitu mempersiapkan acara-acara pelayanan kami Tuhan. Aku berdoa apapun yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa, diberkati yang luar biasa. Dan aku berdoa juga Tuhan yang kirimkan segala sesuatu yang dahsyat untuk membangun pelayanan ini Tuhan. Gereja kami Zion Church of Christ diberkati yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya tangan-tangan telah berkorban dalam pelayanan ini untuk membantu pelayanan ini. Apapun yang mereka korbankan juga digantikan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap berkat yang kami boleh terima di dalam kemurahan Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat Tuhan sepanjang minggu, bulan, tahun ini Tuhan. Biar berkat Tuhan terus terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Besok aktivitas kami di hari Senin diberkati lancar dan diberkati pasti berhasil. Tuhan, sepanjang hari-hari yang kami jalani, semuanya terbuka berkat-berkat kami. Iblis tidak bisa mengganggu berkat kami. Apapun yang setan coba buat, kami halau, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Iblis tidak bisa mencuri, tidak bisa menghalangi berkat kami. Kami perintahkan, hai iblis setan, enyah dari kehidupan setiap anak Tuhan, enyah dari kehidupan kami. Kami patahkan kuasamu, engkau tidak berkuasa atas kehidupan kami. Kami umat pemenang, pasti berhasil, pasti diberkati di bumi, sama seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami menerima berkat-berkat Tuhan, dan kami meyakini berkat ini terjadi bagi setiap kami. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan menghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua. Puji Tuhan.